Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 topik utama hari ini. Viral, beredar video puluhan kedatangan kerja asing atau TK asal Cina diduga kembali masuk di Bandara Halu Oleo Kendari tanpa pemeriksaan. Kenaikan harga rempah-rempah dan bahan bumbu kebutuhan dapur terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kendari. Pengurusan KONI Kota Kendari hingga kini belum disahkan pasca Alam Saleh Tunani kembali menjabat sebagai Ketua KONI Kota Kendari. Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari melakukan pelayanan cepat atau one day service bagi masyarakat yang berada di pusat keramaian. One day service ini merupakan layanan 1 hari selesai di bidang pertanahan yang dilaksanakan pada loket khusus pelayanan BPN. Di mana jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari 1-8 jam pada non-hari kerja dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan di bidang pertanahan secara cepat. Masing-masing program itu biasanya baru diselesaikan dalam tempo waktu 5 hari. Namun dengan penerapan program one day service ini, seluruhnya bisa terselesaikan selama 1 hari. Terdapat 7 program layanan cepat, yaitu pengecekan sertifikat, peningkatan hak, proses penghapusan hak tanggungan atau ROYA, pendaftaran hak milik berdasarkan surat keputusan, surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT, pencatatan blokir, dan pencatatan sita. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Irwan Idrus menjelaskan, pelayanan ini juga untuk mempersingkat alur birokrasi pelayanan di bidang pertanahan, mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan di bidang pertanahan, serta mewujudkan komitmen BPN RI memberi pelayanan yang cepat dan cermat. One day service ini dihususkan untuk kegiatan yang bisa kita selesaikan dalam 1 hari. Dalam 1 hari bahkan 1-2 jam saja. Nah, pertama alasannya karena banyaknya permohonan yang diurus masyarakat secara rutin. Kedua, bahwa dengan one day service di hari libur dan di ruang terbuka ya, alhamdulillah ya, ada proses pelayanan seperti ini, jadi masyarakat bisa lebih menghemat waktu karena biasanya kan pelayanan untuk di kantor juga kan sangat dibutuhkan banyak waktu, dan pelayanan ini ya termasuk memuaskan lah bagi konsumen sendiri. Penerapan layanan cepat ini digulirkan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Selain itu, guna memanfaatkan teknologi informasi yang sangat menunjang layanan cepat ini. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Sejumlah lampu jalan yang baru dipasang pada anggaran tahun 2019 lalu hingga kini belum dinyalakan. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Kendari, Samsul Alam, menjelaskan pihaknya belum dapat menyalakan lampu jalan tersebut karena masih menunggu koordinasi dengan pihak PLN untuk melakukan survei kapasitas trafo atau penyimpanan daya di sekitar titik pemasangan lampu jalan. Lampu jalan baru yang dibangun tersebut diantaranya 33 tiang di Jalan Wayong, 37 tiang di Jalan Kampus Baru Uho, 40 tiang di Jalan Katamso Baruga, 39 tiang di Jalan Madusila Andonohu, dan 2 tiang di Terminal Baruga. Yang pertama, pemerintah kota itu memang lagi intens terhadap penerangan jalan umum. Jadi di wilayah Kadia itu ada Jalan Oyong Baru, pekerjaan tahun 2019. Itu ada pemasangan lampu baru jenisnya LED di Jalan Wayong itu. Sampai hari ini itu status menyalanya belum paten, tetapi sudah informasi yang kami dapat dari teknisi lapangan itu sudah bisa running. Hanya sekarang kendalanya karena di lokasi tersebut itu mesti ada penambahan daya dari PLN. Nah, kita lagi menunggu tim survei dari PLN untuk memastikan itu daya yang tersedia mampu mengangkat
penerangan jalan umum yang dari Jalan Wayang. Jadi kalau itu sudah clear, insya Allah lampu itu sudah bisa menyala seperti yang kita harapkan. Proyek pengadaan lampu jalan pemerintah Kota Kendari tahun 2019 lalu telah menghabiskan anggaran sekitar 6 miliar rupiah untuk pembangunan baru lampu jalan di sekitar 151 tiang dan 302 mata lampu. Alga Salim melaporkan dari Kendari. Kepengurusan KONI Kota Kendari hingga kini belum disahkan oleh KONI Provinsi Sulawesi Tenggara. Hingga kini, KONI Kota Kendari belum memperoleh pengesahan dari KONI Provinsi Sulawesi Tenggara usai mantan Sekda Kendari Alam Salah Tunani kembali menjabat sebagai Ketua KONI. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Kendari Husein Mahmud menjelaskan KONI Provinsi Sulawesi Tenggara mestinya telah mengeluarkan surat keputusan pengesahan pengurus KONI Kota Kendari. Sebab hal ini akan mempengaruhi persiapan cabang olahraga KONI Kota Kendari dalam menghadapi event olahraga. Selain itu, anggaran KONI Kendari juga akan mempengaruhi struktur APBD, di mana sejumlah persiapan KONI nantinya akan dianggarkan melalui APBD Kota Kendari. KONI Kota Kendari yang sampai hari ini belum mendapat persetujuan dari provinsi, saya sebagai wakil ketua KONI Kota Kendari sebagai pelaku olahraga juga di Kota Kendari mengharapkan agar supaya dengan segera pengambil kebijakan KONI Kota, terutama di KONI Provinsi itu agar segera bisa mensahkan secara de facto legal standing kami di Kota Kendari agar supaya atlet-atlet kami dalam memperlakukan persiapan-persiapan termasuk anggaran ke depan itu bisa segera kami maksimalkan. Alam Salah Tunani kembali menjadi Ketua Umum KONI Kota Kendari periode 2019-2023. Dirinya terpilih secara aklamasi setelah mendapat dukungan dari 32 pengurus cabang olahraga dalam rapat anggota tahunan pada akhir Desember 2019 lalu. Alga Salih melaporkan dari Kendari. Saudara, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Mari po.